Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat kepada saya sehingga masih bisa melakukan presentasi pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selamat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW dan semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Yang saya hormati Bapak Imam Awwaluddin SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika 1 yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan presentasi mini skripsi dengan judul Analisis Pengaruh GDP per kapita, Labor Force, dan IHK terhadap Foreign Direct Investment di Indonesia tahun 1996 hingga 2024 dengan keadaan yang sangat baik. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke materi yang pertama atau slide yang pertama. Next slide. Baik, kita masuk ke latar belakang kenapa FDI ini sebenarnya bisa menjadi topik yang penting atau yang bisa saya ambil sebagai penelitian. Jadi seperti ini. Foreign Direct Investment itu atau FDI bukan sekedar tambahan modal dari luar negeri saja, tapi lebih dari itu bahwa FDI membawa paket lengkap mulai dari transfer teknologi, kemudian ada peningkatan kapasitas produksi, dan pencipta lapangan kerja hingga apa yang kita kenal sebagai spillover effect, yaitu manfaat tidak langsung yang dirasakan oleh industri domestik di sekitar investasi tersebut. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya punya modal yang sangat kuat sebagai tujuan investasi. Kita adalah ekonomi terbesar di ASEAN dengan PDB nominal yang sudah melampaui lebih dari 1,3 triliun US dollar pada tahun 2024. Secara teori ini seharusnya sangat menarik ya bagi investasi asing. Tapi secara fakta itu nggak sederhana. Kalau kita lihat dari data historisnya, arus FDI Indonesia itu sangat tidak stabil. Kayak bergerak naik turun drastis selama hampir 3 dekade terakhir. Dan ini yang mendorong kenapa saya mengambil penelitian ini lebih lanjut. Kayak apa aja faktor yang menentukan naik turunnya FDI gitu di Indonesia. Secara garis besar, perjalanan FDI Indonesia ini bisa kita bagi menjadi 3 fase penting. Yang pertama, itu ada fase prakrisis di tahun 1996 hingga 1997, yang dimana pada masa ini tuh kondisinya cukup stabil, tapi FDI kita berada di kisaran 2,2% hingga 2,7% dari PDB di Indonesia. Kemudian yang kedua kita masuk krisis dan pemulihan di tahun 1998 sampai 2003. Ini adalah periode paling gelap. FDI bahkan sempat negatif hingga minus nih 2,5% dari PDB, yang artinya investor asing itu justru menarik modalnya keluar dari Indonesia atau mereka outflow. Rupiah itu jatuh ke 15.000 per dolar dan inflasi melonjak hingga 58,4%. Ini adalah gambaran betapa hebatnya dampak krisis moneter Asia. Yang ketiga kita masuk ke era reformasi di 2004 sampai 2024 bahwa Indonesia tuh mulai pulih secara bertahap dan kembali mendapatkan status investment grade sejak 2011. Ini menandai babak baru kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Ini adalah latar belakang yang saya meneliti FDI dalam penelitian ini. Next slide. Kita masuk ke tren FDI. Kalau kita perhatikan grafisnya secara keseluruhan di tahun 1996 hingga 2024, oh ini agak buram ya. Ada beberapa poin menarik yang ingin saya highlight. FDI mencapai puncaknya pada tahun 2014 gitu, yakni ada 3,5% dari PDB. Namun setelah itu ada tekanan cukup signifikan akibat dua peristiwa besar tersebut, seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok pada 2015, dan yang paling berdampak tentunya adalah saat kita terkena pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kemudian yang menarik dan ini cukup mengejutkan secara positif adalah bagaimana kebijakan hilirisasi nikel berhasil membalik tren tersebut. Sejak hilirisasi nikel diberlakukan penuh pada Januari 2020, realisasi investasi di sektor industri logam dasar melonjak drastis dari 1,4 miliar US dollar menjadi di tahun 2020 menjadi 11,8 miliar US dollar pada tahun 2023. Peningkatan hampir 8 kali lipat dalam 3 tahun terakhir ini sebenarnya sangat luar biasa ya, teman-teman. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kebijakan sektoral yang tepat bisa sangat efektif gitu dalam mendorong FDI meskipun kondisi makroekonominya sedang tertekan kayak gitu. Next slide.
Kita masuk ke perkembangan GDP per kapita dan komposisi FDI sektoral. Sekarang kita lihat perkembangan GDP per kapita di Indonesia. GDP per kapita kita tumbuh dari sekitar 1000 US dollar pada 1996 dan sempat anjlok ke bawah 1000 US dollar pada krisis 1998, namun setelah itu pertumbuhannya cukup konsisten hingga mencapai puncaknya di 4.800 US dollar pada 2023. Peningkatan GDP per kapita ini penting karena mencerminkan dua hal sekaligus. Yang pertama adalah meningkatnya daya beli masyarakat dan membesarnya ukuran pasar domestik membesarnya ukuran pasar domestik. Dua faktor ini yang sangat dipertimbangkan oleh investor asing yang bersifat market seeking gitu. Kalau kita lihat dari komposisi FDI per sektor di tahun 2020 hingga 2024, industri logam dasar khususnya nikel mendominasi jauh di atas sektor-sektor lain yang rata-ratanya itu berada di kisaran 2,5 hingga 4,5 miliar US dollar. Ini sekali lagi mengkonfirmasi dampak nyata dari kebijakan hilirisasi yang tadi sudah saya sebutkan kayak gitu. Next slide. Kita masuk ke rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang saya pakai dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini merumuskan 4 pernyataan utama. Yang pertama, apakah GDP per kapita itu berpengaruh pada FDI Indonesia tahun 1996 sampai 2024? Kemudian yang kedua, apakah labor force itu berpengaruh terhadap FDI juga di Indonesia? Apakah indeks harga konsumen berpengaruh terhadap FDI di Indonesia? Dan apakah ketiga variabel ini secara bersama-sama gitu berpengaruh terhadap FDI? Kemudian secara manfaat kita bagi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini peneliti saya sebagai penulis diharapkan dapat memperkuat relevansi dari teorinya Oli Paradigm Dunning yang akan saya jelaskan di slide berikutnya dalam menjelaskan determinasi FDI di negara berkembang. Selain itu, ini juga bisa menjadi referensi akademik dengan data time series yang terbaru hingga di tahun 2024. Terus manfaat praktisnya bagi pemerintah ini bisa jadi bahan pertimbangan kebijakan investasi. Kemudian bagi investor ini juga bisa memberikan gambaran kondisi makroekonomi di Indonesia, dan bagi akademis ini bisa menambah khazanah literatur di bidang ekonomi internasional dan ekonometrika. Gitu. Next slide. Kemudian kita masuk ke landasan teori. Jadi di sini saya menjelaskan fondasi teori yang melandaskan penelitian ini. Yang pertama, definisi FDI. Berdasarkan standar internasional, FDI ini adalah investasi lintas negara yang memiliki minimal 10% saham berhak suara yang melibatkan aset fisik real dan komitmen jangka panjang. Ini yang membedakan dari investasi portofolio yang lebih bersifat spekulatif dalam penelitian ini. FDI itu diukur sebagai arus masuk neto sebagai presentasi PDB sesuai dari data World Bank, sesuai dengan data yang saya ambil dari World Bank. Teori utama yang saya pakai di sini adalah teorinya Oli Paradigm dari Dunning yang dikembangkan dari 1997 hingga 1977 dan 1988. Oli adalah singkatan dari 3 keunggulan yang menentukan keputusan investasi perusahaan multinasional, bahwa O itu adalah ownership atau keunggulan kepemilikan seperti teknologi, merek, atau hak-hak paten gitu lainnya. Terus kalau L itu adalah location atau keunggulan lokasi seperti keukuran pasar, biaya tenaga kerja, dan stabilitas makroekonomi. Kemudian I adalah internalization atau keputusan apakah yang lebih efisien, mendirikan anak perusahaan sendiri atau cukup gitu dengan lisensi yang ada. Nah, penelitian ini tuh berfokus pada dimensi location advantage, dan inilah alasan mengapa 3 variabel yang saya pilih itu sangat relevan. Yang pertama adalah GDP per kapita, dia mencerminkan daya beli dan ukuran pasar domestik yang bisa menarik investor market seeking. Kemudian ada labor force atau mencerminkan ketersediaan dan biaya tenaga kerja yang menjadi daya tarik industri padat karya. Terus yang ketiga itu ada indeks harga konsumen yang digunakan sebagai proksi stabilitas makroekonomi inflasi yang tinggi, meningkatkan resiko dan ketidakpastian bagi investor. Next slide. Next slide.
Oke, belum. Peneliti terdahulu dan kerangka konseptualnya. Selain di paradigma, penelitian ini juga memposisikan diri dalam konteks literatur terkini. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, ada di Komilovich tahun 2025 yang menemukan bahwa market size dan stabilitas makro adalah faktor utama FDI, dan ini konsisten dengan arah penelitian yang saya ambil. Kemudian ada Islam dan Belochiv di tahun 2024 menegaskan bahwa sebenarnya market size adalah terminal FDI yang paling konsisten secara global, dan lain sebagainya ya. Berdasarkan gabungan dari oil dan literatur tersebut, kerangka konseptual penelitian ini menduga bahwa GDP per kapita itu berpengaruh positif terhadap FDI, IHK juga IHK berpengaruh negatif terhadap FDI, dan labor force berpengaruh positif atau negatif masih terbuka terhadap FDI gitu. Next slide. Next slide. Kita masuk ke metode penelitian dari data, model, dan uji asumsi klasiknya. Dari sisi data, saya menggunakan data sekunder time series tahunan periode 1996 hingga 2024 dengan total 29 observasi. Semua data ini saya ambil dari World Bank, dan GDP per kapita itu saya transformasikan ke dalam bentuk logaritma natural yang saya sebut dengan leng GDP untuk menstabilkan varians dan mengurangi efek outlier gitu. Model persamaan yang digunakan adalah OLS atau Ordinary Least Square dengan koreksi AR1 untuk mengatasi masalah autokorelasi yang telah terjadi pada penelitian saya ini. Secara sederhana persamaannya adalah udah ada di bawah ini, bahwa FDI ditambah dengan beta 0 ditambah dengan beta 1 leng GDP ditambah dengan beta 2 labor force ditambah dengan beta 3 indeks harga konsumen dan ditambah AR1 plus error termnya. Estimasi ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak eViews 12 atau 13 ya. Kenapa dalam penelitian ini saya perlu AR1? Karena data time series seringkali mengalami autokorelasi, yang artinya nilai variabel di satu periode dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Setelah koreksi AR1, nilai Darwin-Watson yang saya peroleh jadi 1,879 yang mendekati angka 2, yang menandakan bahwa permasalahan autokorelasi saya telah teratasi gitu. Untuk uji asumsi klasik, saya melakukan 4 uji. Yang pertama itu normalitas, yang kedua itu adalah uji deteksi multikolinearitas. Mohon maaf ini Pak, PPT-nya saya bikin dari gamma, jadi dia tidak memasukkan dengan deteksinya, tapi saya di makalah tulis pakai deteksi. Kemudian ada uji heteroskedastisitas dan autokorelasi. Di normalitas menggunakan uji jarak lebaran, probabilitasnya itu lebih dari 0,5 dan residual itu juga sudah terdistribusi secara normal. Uji deteksi multinya juga menggunakan fifth atau semua variabel memiliki fifth di bawah 10 dan itu bebas multicol. Heteroskedastisitas juga menggunakan white test, probabilitas lebih dari 0,05 yang dimana ternyata dia adalah homoskedastisitas, dan autokorelasi itu diatasi dengan AR1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sehingga secara keseluruhan model ini tuh sudah memenuhi semua asumsi klasik yang dipersyaratkan dengan regresi OLS yang valid. Next slide. Kita masuk ke hasil estimasi model regresi. Ini udah ada tertera hasil model regresi yang telah saya peroleh. Jadi dari tabel ini ada 3 kunci yang ingin saya tekankan. R-square saya itu 0,74, yang dimana artinya 74% variasi FDI itu mampu dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model ini. Ini adalah angka yang cukup baik untuk data time series ekonomi makro gitu. Terus F statistiknya adalah 13,11 dengan probabilitas sangat kecil ketiga variabel secara simultan berpengaruh signifikan gitu terhadap FDI. Dan Darwin-Watsonnya adalah 1,879 yang mendekati 2, berarti autokorelasi itu teratasi dengan baik. Jadi kita next slide untuk kita bedah satu-satu pengaruh masing-masing variabelnya. Jadi ini adalah uji asumsi klasik yang hasilnya
di uji normalitas nilai jarak lebarannya adalah 0,921 dengan probabilitas 0,631 yang ini jauh banget di atas batas 0,05. Skewness juga mendekati 0 dan kurtosisnya mendekati 3, yang dimana bahwa residual ini tuh sudah terdistribusi secara normal. Terus kita uji deteksi multikolonialitas FIV-nya untuk IHK 1,74, lebarnya 7,14 dan GDP-nya itu 7,01, bahwa ternyata nilai FIV labor dan GDP memang sebenarnya lumayan tinggi karena dia lebih dari 5 ya Pak, tapi ini agak wajar karena ada keterkaitan struktural antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerjanya. Namun karena keduanya itu masih di bawah batas 10, jadi model ini masih bebas dari masalah multikolonialitas secara sempurna atau multikolonialitas yang serius gitu. Kemudian di heterogenesitas saya pakai dengan white ties, probabilitasnya di R square itu 0,361 dengan scaled-nya 0,534. Keduanya itu di atas 0,05 yang dimana tidak terdapat heteroskedastisitas. Estimator OS juga memenuhi persyaratan sifat blue atau best linear unbiased estimator. Jadi semua asumsi klasik yang terpenuhi, hasil estimasi juga dapat diandalkan untuk interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Next slide. Kita akan bahas uji T di sini, pengaruh masing-masing variabel ini secara parsial gitu. Yang pertama itu GDP per kapita terhadap FDI. Koefisien GDP itu positif 4,494 dengan tentatifnya 5,356 dan probabilitasnya 0,000 yang dimana ini sangat signifikan gitu. Artinya setiap kenaikan satu satuan dalam logaritma natural GDP per kapita FDI akan meningkat sebesar 4,494% dari PDB. Ini itu sejalan dengan teori dari Oli Paradigm Dunning, pasar yang besar dan daya beli yang meningkat menarik investor market seeking untuk yang mencari konsumen gitu, bukan hanya faktor produksi murah aja. Tapi perlu diingat kembali bahwa GDP per kapita Indonesia ini tumbuh dari 818 US dollar di tahun 1996 menjadi 4.920 US dollar di tahun 2024. Bahwa pertumbuhan ini yang mendorong kepercayaan investor asing untuk masuk ke Indonesia. Maka di sini bisa kita simpulkan H0-nya itu ditolak dan H1-nya H0-nya itu H1 didukung atau H0-nya ditolak. Next slide. HA-nya berarti H0-nya yang ditolak. Belum next slide. Belum. Kembali yang sebelumnya. Ya. Terus kita yang kedua ada labor force atau yang labor force terhadap FDI. Ini adalah temuan yang cukup menarik dan sedikit counter ini ya. Jadi koefisien labornya itu dia minus 1,33 dengan tes statistiknya itu minus juga 3,508 dan probabilitasnya itu 0,0019 yang tandanya itu negatif bukan positif, artinya penambahan jumlah angkatan kerja justru berhubungan negatif dengan FDI. Kita bisa kayak gitu penjelasannya, kuantitas tanpa kualitas. Investor modern terutama di sektor teknologi dan manufaktur canggih tidak semata-mata mencari tenaga kerja yang banyak dan murah aja. Mereka juga mencari tenaga kerja yang terampil, kemudian terlatih dan produktif. Ketika angkatan kerja itu bertambah tetapi kualitas SDM tidak meningkat secara sama gitu atau sebanding, investor tuh mempersepsikan ini sebagai beban struktural karena potensi rendahnya produktivitas, kebutuhan pelatihan tambahan dan lain sebagainya. Maka ini tidak hasilnya negatif gitu. Kemudian kita masuk ke indeks harga konsumen, bahwa IHK tidak koefisien IHK itu kan
0,049 dengan probabilitasnya 0,1054 yang dimana di atas batas 0,05 sehingga secara statistik itu tidak signifikan. Artinya perubahan IHK atau tingkat inflasi tidak terbukti secara nyata mempengaruhi FDI dalam model ini. Ini bisa dijelaskan dengan argumen bahwa investor asing itu berorientasi jangka panjang. Mereka lebih mempertimbangkan fundamental ekonomi jangka panjang seperti ukuran pasar, kemudian kondisi infrastruktur dan kepastian hukum bukan tekanan harga jangka pendek yang bersifat kontemporer gitu. Temuan ini juga sebenarnya konsisten dengan penelitian dari Aslam dan Rudatin tahun 2022 dan Putriani 2022 yang menemukan inflasi itu tidak signifikan dalam jangka panjang. Next slide. Kita masuk ke uji F, koefisien determinasi dan ringkasan hipotesisnya. Nilai F hitung sebesar 13,113 itu lebih besar dari F tabel yang 2,990 dengan probabilitas 0,0004 yang jauh di bawah alpha 0,05. Ini berarti GDP per kapita, labor force dan IHK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap FDI di Indonesia. Dan nilai R square-nya 74,03% ini menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 3/4 lebih dari variasi FDI gitu. Adjusted R score-nya juga 68,38% yang juga cukup tinggi bahkan setelah penyesuaian jumlah variabel yang ada. Terus ini juga udah ada ringkasan pengujian hipotesisnya bahwa H1 itu GDP per kapitanya positif, terus H2 itu labor force-nya terhadap FDI juga didukung, cuma namun arahnya negatif. H3-nya IHK terhadap FDI dia negatif, tapi dia juga tidak signifikan atau tidak didukung. Dan ketiga variabel itu secara simultan terhadap FDI itu berpengaruh positif atau didukung. Gitu. Next slide. Kita masuk kesimpulan dan saran bahwa kesimpulan dari penelitian ini bisa kita ambil yang pertama bahwa GDP per kapita terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDI. Ini mendukung teori dari Oliver Dunning bahwa location of exchange berbasis ukuran pasar adalah daya tarik utama bagi investor asing. Yang kedua itu adalah labor force yang berpengaruh negatif dan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa di era modern kualitas SDM itu jauh lebih penting dari sekedar kuantitas angkatan kerjanya aja. Terus yang ketiga, IHK itu tidak berpengaruh signifikan terhadap FDI. Ternyata investor asing itu lebih melihat fundamental jangka panjangnya ketimbang dengan volatilitas harga untuk jangka pendek. Dan yang keempat, secara simultan, tiga variabel bersama-sama berpengaruh signifikan dengan model mampu menjalankan 74,3% variasi FDI Indonesia selama periode 1996 sampai 2024. Kemudian kita juga udah memasukkan saran bagi pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar daya beli masyarakat dan ukuran pasar itu terus berkembang. Lebih penting lagi tindakan investasi di bidang pendidikan vokasional dan pelatihan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Karena inilah yang benar-benar diinginkan investor saat ini. Stabilitas harga juga tetap perlu dijaga meskipun dalam penelitian ini indeks harga konsumen tidak signifikan secara statistik. Dan untuk peneliti selanjutnya ada beberapa keterbatasan yang bisa dikembangkan. Yang pertama untuk tambahan variabel kelembagaan seperti indeks kebudayaan berbisnis atau mungkin ada SDA gitu, sumber daya alam yang ada, dan gunakan yang kedua juga bisa digunakan data panel ASEAN untuk perbandingan lintas negara. Yang ketiga mungkin bisa pakai metode FSCM ya, Factor Error Correction Model, untuk penangkapan dinamika hubungan jangka panjang dan jangka pendek secara bersamaan. Next. Udah ya, selesai. Kayak mungkin demikianlah presentasi yang penelitian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap juga penelitian ini bisa memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis dalam upaya meningkatkan arus investasi asing yang berkualitas ke Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.